saudara. Selamat malam, Tuhan memberkati. Mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mempersiapkan hati kita, kita berikan korban syukur kita yang terbaik. Kita datang menanti-nantikan Tuhan. Biar pada malam hari ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan. Kita percaya di tengah-tengah pandemi saat ini, di sisa hidup yang masih ada dalam hidup kita, mari kita menanti-nantikan Tuhan dengan menyembah Dia, dengan memuji Dia, dengan bermazmur bagi Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu. Kami rindu akan lawatan-Mu Tuhan. Kami datang Allah Roh Kudus. Lawat kami, urapi kami, jamah kami Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, ku rindu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, ya Yesus. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Segenap hati kami menantikan Engkau Tuhan. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam
Kami mau menanti-nantikan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang kudus, yes Tuhan. Kau Allah yang kudus, di tahtamu, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Allah Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Katakan lebih lagi, Kau Allah yang kudus, kudus. Kau Allah yang amin Tuhan. di tata suci-Mu kami menyembah.
Tuhan. Glory, glory bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya malam hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan belajar firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebelum kita menaikkan beberapa pokok doa kita, 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memutuskan diri untuk kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, sebenarnya di dalam diri kita itu ada benih. Ya, benih itu akan bertumbuh. Dan sebagai orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang benar, ketika dia boleh percaya kepada Tuhan, pasti orang itu akan mengalami namanya pertumbuhan. Seperti ketika kita menanam benih di dalam tanah, benih ini ada kehidupan, pasti dia akan bertumbuh, akan berakar, bertumbuh, kemudian akan menghasilkan daun dan tentu buah. Itu kalau memang benih itu, ya benih itu memang benih yang hidup. Termasuk juga di dalam kehidupan kita, dalam kekristenan. Kita sebagai orang-orang yang percaya, mau tidak mau haruslah menjadi orang Kristen yang memang orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang terus mengalami kehidupan kerohanian yang terus bertumbuh, ya, tidak stagnan, tapi terus bertumbuh. Dari awal mula kita bertobat dan kemudian kita mulai terus bertumbuh dan bertumbuh hingga kita menjadi pribadi yang dewasa, seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus yang menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Mengapa ia berkata demikian? Karena memang jemaat di Korintus, sekalipun itu jemaat yang cukup besar, cukup baik, karena jemaat yang ada di perkotaan, namun konflik intern di dalam jemaat itu yang menimbulkan hal-hal yang itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Ada perpecahan di dalam jemaat, ada golongan Apolos, ada golongan Kristus, ada golongan Kefas, ada golongan Paulus. Nah, mereka terpisah satu dengan yang lainnya, menganggap diri mereka itu lebih baik dari golongan satu dan lainnya. Tapi oleh Rasul Paulus itu menunjukkan sifat kanak-kanak. Makanya Rasul Paulus mengajarkan sebagai orang yang percaya, kita mesti terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Bertahun-tahun, bahkan mungkin dari sejak kecil kita jadi orang Kristen hingga sekarang kita mungkin sudah puluhan tahun. Pertumbuhan apa yang nampak di dalam kehidupan kita? Nah, ada beberapa hal yang harus terjadi di dalam kehidupan kita dalam rangka pertumbuhan itu. Yang pertama, kita akan buka dalam
2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Ya, saya langsung bacakan dalam terjemahan yang lain, ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung, dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita menjadi makin cemerlang. Kecemerlangan itu dari Roh, dan Roh itu adalah Tuhan. Jadi orang percaya, orang Kristen harus mengalami progres pertumbuhan. Yang pertama di dalam hal karakter, sifat, ya. Sifat lama mesti ditinggalkan dan diganti dengan sifat yang baru. Dalam hal ini digambarkan bahwa kita itu memantulkan kecemerlangan Kristus, ya. Kita memantulkan kecemerlangan Kristus. Semakin kita dekat dengan Kristus, maka pantulan itu akan semakin nyata. Ketika kita lihat bulan purnama, mengapa bulan begitu terang? Ya, karena jarak antara bulan dengan matahari itu sangat dekat. Sehingga semakin dekat sebenarnya pantulan itu akan semakin kuat. Ketika Bapak Ibu, ya, dengan senter itu di kaca gitu, di cermin begitu, maka pantulan itu akan semakin nyata. Ketika kita berkaca, bercermin, semakin kita dekat, itu akan semakin nyata akan diri kita. Semakin kita dekat dengan Kristus, maka pantulan itu akan semakin nyata. Semakin kita dekat dengan Kristus, maka kecemerlangan Kristus itu akan semakin nampak di dalam kehidupan kita. Untuk itu ketika kita bagaimana supaya hidup kita semakin cemerlang seperti yang dikatakan oleh Paulus, semakin cemerlang seperti Kristus, mau tidak mau kita harus semakin mendekat dengan Kristus. Karena kita semakin jauh, kita akan tidak pernah bisa memancarkan dan memantulkan akan kecemerlangan Kristus itu sendiri. Nah, dari kecemerlangan kita memantulkan, Tuhan lebih ingin lagi supaya orang Kristen, orang percaya itu diubah, ya. Kita terus menerus diubah menjadi seperti Dia, bukan hanya memantulkan, tetapi bagaimana orang percaya, orang Kristen itu diubah seperti Kristus. Itu progres, itu next level. Dari yang semula itu hanya memantulkan, tapi bagaimana akhirnya kita itu bisa seperti Kristus. Matahari yang terangnya begitu terang, itu tidak bisa memancarkan terangnya sendiri. Ketika matahari sudah jauh, ya tidak akan bisa memantulkan cahaya. Tapi matahari itu akan tetap memantulkan, menyinarkan akan cahayanya. Orang-orang Kristen bukan hanya bisa memantulkan kecemerlangan Kristus, tetapi orang Kristen dituntut dan kita harus serupa dengan Kristus dan terus diubah seperti Kristus. Nah, ini harus progres yang harus terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, orang Kristen. Kita bukan hanya orang lain melihat ada Kristus di dalam diri kita, bukan seperti itu aja, tapi orang Kristen terus berubah sampai hidup kita itu seperti Kristus. Itu poin yang pertama. Jadi
Hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya adalah berubah dalam hal karakter. Bukan hanya memantulkan, tetapi Tuhan ingin kita diubah seperti Kristus. Yang kedua, di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-19, kita harus mengalami perubahan di dalam paradigma berpikir kita, cara pandang kita. Matius 4 ayat yang ke-19. Matius 4 ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya. Ini berbicara tentang Petrus beserta dengan rekan-rekannya, saudara-saudaranya. Yang semula mereka itu penjala ikan, tapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan, "Aku akan jadikan engkau penjala manusia." Ya, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kalau orang pekerjaannya seorang nelayan, penjala ikan, dia cari ikan itu untuk apa? Cari ikan untuk apa? Cari ikan untuk apa? Untuk nafkah, ya kan? Nafkah hidup. Mencari ikan untuk keluarga, untuk supaya kebutuhan keluarganya tercukupi, gitu kan? Ya, itu penjala ikan. Pekerjaan memang seperti itu, mencari ikan supaya kebutuhan keluarganya tercukupi. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, ya, bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengganti, tapi kamu akan menjadi penjala manusia. Kalau penjala manusia, maka itu berbicara tentang sebuah hal yang bersifat surgawi. Orang percaya, orang diselamatkan itu hal-hal yang bersifat surgawi. Maksudnya apa? Ya, bahwa Tuhan menjadikan kita yang semula, mungkin dengan pekerjaan kita bukan berarti terus kita tinggalkan hal-hal yang sifatnya mencari nafkah, bekerja itu kemudian kita tinggalkan. Oh tidak, ya, itu tidak demikian. Tapi bagaimana paradigma kita mulai berubah, ya. Orang Kristen harus bekerja keras, orang Kristen harus smart, harus pinter. Sebab kalau nggak pinter nanti pasti akan tidak akan baik hidupnya. Tapi orang pinter, berpendidikan, harus bekerja keras. Itu orang Kristen harus memiliki sifat seperti itu. Tapi paradigma itu yang perlu diubahkan, ya. Paradigma bagaimana? Coba kalau kita orang-orang ditanya, kamu bekerja untuk apa? Kamu sekolah untuk apa? Zaman dulu orang-orang Israel ketika anaknya bertanya kepada bapaknya, "Bapak, mengapa Bapak mencangkul? Mengapa Bapak bercocok tanam?" Mereka selalu menjawab, "Aku melakukan kehendak Tuhan." Itu yang ditanamkan oleh orang-orang Israel kepada anak-anak mereka. Aku melakukan kehendak Tuhan. Nah, paradigma itu yang harus dibangun. Pandangan itu yang perlu dikembangkan di dalam kehidupan kita. Kita bekerja untuk apa? Supaya kaya. Misalkan begitu kan? Supaya kaya, punya banyak uang. Terus kalau kamu punya banyak uang, untuk apa? Kira-kira untuk apa? Kalau punya banyak uang, kita kan semua kan bekerja.
ya, bekerja. Kita punya banyak uang. Kalau sudah punya banyak uang apa? Ya, kalau sudah punya banyak uang apa? Apa, Pak? Wah, kalau saya punya banyak uang, maka saya akan dihargai. Dihargai masyarakat, diakui oleh orang-orang di sekitar. Kalau aku punya banyak uang, maka aku banyak melakukan banyak hal dalam hidup ini. Semua bisa dibeli dengan uang. Kalau aku punya banyak uang, segalanya bisa ada di dalam tangan saya. Saudara, pandangan ini yang perlu diubah. Yesus ini mengajarkan, kamu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Bagaimana pandangan kita itu diubahkan? Mengapa kamu bekerja? Aku bekerja keras supaya aku dapat banyak uang. Terus uang itu apa? Supaya aku bisa membantu orang lain. Itu paradigma yang Tuhan kembangkan. Mengapa kamu bekerja dengan keras supaya dapat uang? Terus apa? Dapat uang, aku bisa membantu, membangun untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan untuk membangun diri sendiri, bukan. Tapi bagaimana apa yang kita lakukan, kita kerjakan itu bisa bernilai, itu sesuatu yang kekal. Bernilai surgawi. Maka Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Kolose, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu, lakukanlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekalipun kamu ini adalah hamba, tapi lakukanlah pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, karena upahmu itu datangnya itu dari Tuhan. Itu paradigma rohani yang dikembangkan. Makanya dalam kehidupan anak-anak muda juga sama. Semuanya yang kita bekerja, mari paradigma kita harus tetap bangun seperti yang Tuhan inginkan. Untuk apa kita kaya? Kita kaya supaya kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Kita kaya supaya aku bisa menolong orang-orang yang mereka kekurangan. Aku kaya supaya banyak hal yang bisa aku lakukan buat orang-orang di sekitar saya. Itu paradigma kerajaan Allah yang perlu dikembangkan. Bukan tadi, aku kaya supaya aku dihargai, supaya aku lain sebagainya. Bukan itu. Makanya Tuhan berkata kepada Petrus, kamu tidak lagi penjala ikan, tapi kamu akan kujadikan penjala manusia. Termasuk juga jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau bekerja bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita membangun sebuah paradigma yang benar bahwa ketika kita diberkati ini, slot di belakang, apa? Hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Ini pola hidup rohani. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi kesimpulan dari bagian yang kedua ini, paradigma berpikir ini seperti ini. Kalau kita diberkati, maka kita harus menjadi berkat. Sebab pekerjaan Tuhan semakin berkembang, nama Tuhan dipermuliakan. Itu pola pikir surgawi itu seperti itu. Dan itulah yang Tuhan inginkan terjadi pada Petrus pada saat itu dan juga kepada kita saat ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, orang percaya harus bertumbuh dan berkembang di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Oke, kita akan baca bersama-sama Ulangan 28 ayat yang ke-13. 1, 2, 3.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan apa? Setia. Amin Bapak Ibu. Pengen enak jadi kepala atau enak jadi ekor? Hah? Enak jadi kepala atau enak jadi ekor? Kalau makan sih enak yang ekornya Pak. Kamu akan kujadikan kepala dan bukan ekor. Ini berbicara tentang apa sih ini? Apa? Pemimpin. Ya, pemimpin. Ada yang berkata ini berbicara tentang berkat. Ya. Itu akan mengikuti saja itu ya, itu mengikuti saja. Namanya ekor itu mengikuti kepala, bukan kepala mengikuti apa? Ekor. Ya. Ekor itu akan mengikuti kepala. Kamu akan aku jadikan kepala dan bukan ekor. Ya. Istilahnya adalah kepala ini adalah berbicara tentang panutan. Pribadi yang diikuti, pribadi yang dicontoh. Ya, ayat pembanding kita akan baca di dalam 1 Tesalonika. Ini yang kita bahas beberapa minggu yang lalu. 1 Tesalonika ayat pasal pertama ayat 6 sampai yang ke-7. Satu Tesalonika pasal yang pertama ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi apa? Teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Jemaat di Tesalonika telah menjadi contoh, telah menjadi teladan bagi jemaat yang ada di Makedonia dan juga Akaya. Ya, teladan itu adalah bahasa Yunaninya tupos, dari patron. Nah, orang Kristen, orang percaya harus melalui dan mengalami sebuah perjalanan hidup dari yang mengikut, mencontoh, tapi dalam periode berikutnya harus menjadi apa? Patron, harus menjadi contoh dan harus menjadi teladan. Bukan hanya pengikut aja, bukan hanya pengiring aja, tapi harus menjadi contoh, teladan, patron pada saat dia hidup maupun pada saat dia nanti mati. Itu orang itu mengenang, ini loh, orang ini luar biasa. Sekalipun orang mati, sudah mati, tetapi orang itu masih mengenang hidupnya dan itu menjadi patron bagi orang-orang yang hidup sekalipun orang itu sudah mati. Jadi orang Kristen harus berubah. Yang semula hanya ngikut melu-melunan gitu, tapi harus progres hidupnya dan menjadi contoh, patron, teladan, tupos. Itu harus terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya seperti itu. Jadi jangan hanya jadi pengikut, ekor aja. Tuhan itu ingin kita menjadikan bukan ekor. Mungkin awalnya ekor, tapi harus jadi kepala. Harus menjadi patron, harus menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang Tuhan inginkan.
Itulah namanya progres, pertumbuhan, perkembangan orang Kristen. Jadi yang pertama tadi, orang Kristen, orang percaya harus mengalami sebuah perubahan. Yang pertama adalah dari karakternya, yang semula hanya memantulkan Kristus. Tapi dalam fase berikutnya, periode berikutnya, orang Kristen itu harus seperti Kristus. Ya, seperti Kristus. Yang kedua, memiliki sebuah paradigma berpikir yang baru. Kita bekerja, kita ada di tempat ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita bekerja, andai kata Tuhan berkati, blessed to blessing, diberkati untuk memberkati. Itu adalah paradigma baru yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan Tuhan inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita hidup itu berdampak bagi banyak orang. Dan yang terakhir adalah bagaimana hidup orang percaya dari ekor menjadi kepala, dari pengikut menjadi patron, teladan, contoh, tupos bagi banyak orang. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan karena orang Kristen terus bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.